Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Nikmatul Fauziah, moderator dari kelompok 8. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang kemah dan hiking dengan dosen pengampu Ibu Yesi Budiarti, MPD. Sebelum kami melakukan presentasi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Nuroza Arfuah, Syara Ayudianing Pameila, Rizky Apriansa Putra, Faradita Auliasari, dan yang terakhir ada Wahyu Ardiansyah. Kemah. Pengertian kemah. Kemah atau perkemahan adalah salah satu macam kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Jadi kemah juga adalah sebuah kegiatan reaksi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum untuk menikmati keindahan alam. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan berkemah. Yang pertama, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kemudian, mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Dan yang ketiga yaitu membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Selanjutnya yaitu macam-macam perkemahan. Ditinjau dari lamanya waktu, macam perkemahan itu ada 3. Yang pertama yaitu perkemahan 1 hari atau persari. Yang kedua yaitu perkemahan Sabtu malam Minggu atau persami, dan yang ketiga yaitu perkemahan lebih dari 3 hari. Kemudian ditinjau dari tempat pelaksanaannya. Ditinjau dari tempat pelaksanaannya itu terdiri dari 2, yaitu perkemahan menetap dan perkemahan safari atau berpindah-pindah. Yang ketiga ditinjau dari tujuannya. Ditinjau dari tujuannya ada 6. Yang pertama yaitu kemah bakti seperti perkemahan Wirakarya atau PW, kemah pelantikan seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan bantara, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kemah lomba seperti olah terampil dan WRC. Yang keempat yaitu kemah rekreasi. Yang kelima, kemah jambore, dan yang keenam itu kemah riset atau penelitian. Selanjutnya, ditinjau berdasarkan jumlah pesertanya. Yang pertama itu perkemahan 1 regu atau sanggar. Yang kedua, perkemahan 1 pasukan, ambalan, racana. Yang ketiga, perkemahan tingkat, baik tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat nasional, regional, maupun dunia. Pelaksanaan perkemahan. Untuk suatu perkemahan yang baik, maka prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada persiapan. Dalam kegiatan persiapan ini dilakukan sebelum acara dilaksanakan. Persiapan yang perlu dilakukan ada terkait dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. Yang kedua, pengadaan peralatan dan pembekalan, peninjauan kepada daerah yang berkemah. Yang ketiga, izin orang tua peserta dan izin memberitahukan kepada penguasa setempat. Yang keempat, pembentukan panitia atau staf pelaksana. Yang kelima, pemantapan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Kegiatan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan.
Dalam kegiatan pelaksanaan dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, pemimpin perkemahan sebagai penanggung jawab. Pembantu-pembantu dari pembina perkemahan membantu kegiatan berlangsung. Panitia atau staf pelaksana sesuai keperluan pembagian tugas pendaya-gunaan. Kegiatan acara harian yang menjelaskan acara pokok secara garis besar. Acara kegiatan keseluruhan yang berisi perincian waktu dan kegiatan selama berkemah. Acara perorangan dan kelompok. Kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan dilakukan dengan berbagai kegiatan dan berbagai tahapan. Kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah dipersiapkan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya perkemahan. Acara mungkin saja dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan. Perubahan acara seyogyanya tidak searah meresiko yang lebih berat. Pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta perkemahan dan acara berikutnya. Penguasaan adanya acara pengganti dan tambahan untuk mengisi kesibukan pada waktu terluang. Faktor pengamatan dan keselamatan peserta harus diperhatikan. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan penyelesaian. Dalam kegiatan penyelesaian dilakukan berbagai kegiatan. Pembongkaran tenda-tenda, pembersihan tempat berkemah. Pada prinsipnya tempat bekas berkemah harus lebih baik dan lebih bersih daripada waktu datang. Pengecekan pengembalian barang pinjaman. Upacara penutupan dan upacara terima kasih kepada masyarakat setempat. Jika mungkin dilakukan penyerahan sumbangan bagi keluarga atau masyarakat yang kurang mampu, baik berupa bahan makanan, pakaian layak, dan lain sebagainya. Hiking. Sering sekali kita menyebut kata hiking dalam sebuah acara perkemahan. Dalam acara perkemahan tentu adanya kegiatan hiking di mana kegiatan dilaksanakan dengan penuh semangat baik dari peserta maupun dari kakak-kakak atau adinda-adinda yang melaksanakan perkemahan. Pengertian hiking. Adapun pengertian dari hiking merupakan salah satu bentuk olahraga yang dilakukan di alam yang terbuka sebagai suatu aktivitas yang lebih banyak berorientasi di alam. Dalam acara hiking tersebut, peserta maupun adinda dilaksanakan dan melalui petunjuk-petunjuk yang ada di alam. Keseruan-keseruan yang dilaksanakan pada acara hiking menjadi titik tumpu bahwa dalam melaksanakan sebuah perkemahan tentunya ada sebuah orientasi yang dilaksanakan di alam. Sehingga dari peserta akan mengetahui sejauh mana pemahaman terkait dengan alam semesta, suatu aktivitas yang sangat menarik dan sangat menyenangkan yang dilakukan dalam salah satu acara dalam perkemahan yaitu hiking. Manfaat hiking. Terdapat beberapa manfaat kegiatan hiking bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu meningkatkan keterampilan, mendapatkan kebugaran tubuh, mendapat pengalaman baru, membina ketahanan mental, mendapat kesenangan, dan juga menambah ilmu pengetahuan. Meningkatkan keterampilan. Pelaku kegiatan hiking dituntut untuk terampil dalam mengurus diri sendiri dan menjaga orang-orang di sekitarnya dari ancaman bahaya, baik yang datang dari alam maupun serangan binatang buas. Pengetahuan akan sebuah keterampilan
individu bukan hanya pada tataran teori saja, dan kenyataannya keterampilan individu harus selalu dilatih dan dipraktekkan dalam setiap kesempatan. Melalui kegiatan hiking ini, pelaku atau seorang pendaki memiliki kesempatan untuk dapat mengaplikasikan keterampilan yang diketahui dan dia miliki, sehingga keterampilan yang dia ketahui dan dia miliki tersebut dapat meningkat. Selanjutnya, mendapatkan kebugaran tubuh. Dengan melakukan kegiatan hiking, tentu tubuh kita menjadi lebih sehat dan kuat, karena kegiatan hiking merupakan sebuah aktivitas berjalan kaki. Berjalan kaki mengikuti jalur pendakian tentu bisa menjadi latihan fisik atau latihan gerak badan yang baik dan melatih otot-otot tubuh agar tetap bugar. Selanjutnya, mendapat pengalaman baru. Saat melakukan kegiatan hiking, kita akan bertemu banyak hal yang tidak terduga dan yang pastinya akan menambah pengalaman kita. Dengan melakukan kegiatan hiking, kita akan mendapatkan pengalaman baru, baik itu pengalaman secara fisik maupun pengalaman secara spiritual. Selanjutnya, membina ketahanan mental. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang membuat diri kita tertekan dan membuat emosi kita memuncak, kita harus sanggup menghadapi dan mengendalikannya. Sebab ketika berada di alam, kita harus sanggup untuk menghadapi gangguan dan ancaman dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Maka, dengan melakukan kegiatan hiking ini, secara sadar atau tidak sadar, kita dapat membina ketahanan mental kita. Selanjutnya, mendapatkan kesenangan. Ketika kita melakukan kegiatan hiking, pastinya kita akan mendapatkan kesenangan tersendiri yang tidak akan mungkin kita dapatkan pada saat kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena terdapat unsur rekreasi dari kegiatan ini. Selain itu, kita akan menemukan dan mendapatkan suasana yang baru ketika kita melakukan kegiatan hiking. Mulai dari kesejukan udaranya, keindahan alamnya, dan tentunya suasana yang tenang sehingga dapat membuat otak kita fresh kembali dari kepenatan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, menambah ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ketika kita melakukan kegiatan hiking. Karena kita akan belajar tentang alam, bagaimana cara untuk bertahan hidup di alam, belajar tentang tanda-tanda alam yang muncul, belajar tentang arah mata angin, belajar tentang tanda-tanda jejak binatang liar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan kita akan bertambah dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita dapat melakukan sebuah penelitian dari kegiatan ini. Selanjutnya yaitu tujuan hiking. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman teoritik. Yang dimaksud di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan pemahaman teoritik peserta didik berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, untuk meningkatkan penguasaan metode observasi. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan penguasaan kita terhadap suatu observasi yang sudah kita lakukan di lapangan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman ilmiah. Di sini kita pemahaman ilmiah kita terhadap berbagai fenomena alam. Yang keempat, ada memupuk kecintaan terhadap alam dan seisinya. Selanjutnya adalah persiapan pengelolaan kegiatan. Yang pertama ada persiapkan rute. Jadi di sini kita harus persiapkan rute perjalanan dengan matang sesuai dengan tema dan tujuan perjalanan. Yang kedua ada persiapan alat. Jadi alat-alat yang harus dipersiapkan itu adalah alat pendukung kegiatan tersebut seperti alat tulis menulis, kamera, cangkul, kantong plastik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada persiapkan proposal penelitian. Di sini adalah proposal penelitiannya yaitu sederhana saja yang mencakup 5W plus 1H yaitu where, who, when, why, dan how, termasuk metode ilmiahnya atau pengumpulan dan
analisis data. Kemudian ada yang keempat, yaitu persiapkan buku teori. Jadi di sini kita harus persiapkan buku teori dan pendukung penelitian lainnya. Yang terakhir ada persiapkan P3K atau biasanya kita kenal sebagai alat atau obat-obatan yang kita butuhkan untuk nantinya di perjalanan atau selama kita hiking.